Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi melantik penjabat sekretaris daerah yang baru. Pelantikan ini dilaksanakan oleh pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah sejak Desember 2025 sekaligus menjaga kelancaran roda pemerintahan di Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya mengisi jabatan sekretaris daerah yang sempat kosong sejak 12 Desember 2025. Tri Haryadi resmi dilantik sebagai PJ Sekda Tulungagung pada Senin 4 Mei 2025. Pelantikan digelar di Peringgitan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso dan dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung. Prosesi pelantikan ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemkab dalam menata kembali stabilitas birokrasi. Rangkaian kegiatan pelantikan diawali dengan selamatan sebagai bentuk rasa syukur dan doa agar kegiatan berlangsung lancar. Doa juga dipanjatkan agar pejabat yang dilantik senantiasa mendapat bimbingan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas serta amanah demi terwujudnya visi misi pemerintah Kabupaten Tulungagung. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Tulungagung, Ketua Komisi A DPRD, staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Turut hadir Ketua TPPKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta para kepala OPD dan camat. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekda yang telah terjadi sejak Desember 2025. Kekosongan tersebut dinilai berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.
Tulungagung nomor 800.1-3-1-113-46.03/2026 tentang penunjukan dan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung, memutuskan, menetapkan, menunjuk dan mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Andes Tri Haryadi MSI NIP 1909-0991-01-1001. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya 4D, Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung. Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung nomor 800.1-3-3-46.03/2026 tentang perpanjangan masa jabatan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2026. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ditanda tangani. Pembacaan selesai. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dan menjadi momen penting dalam menjaga stabilitas serta kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung. Jabatan oleh PLT Bupati Tulungagung. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. kepada negara Indonesia, Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat duduk. Senin, tanggal 4 bulan Mei tahun 2026, saya pelaksana tugas Bupati Tulungagung dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita semua. Pelantikan selesai. PLT Bupati Tulungagung disilakan kembali ke tempat duduk. Suasana khidmat terlihat sejak awal acara dimulai. Prosesi pelantikan berlangsung dengan tertib dan penuh makna. Diawali dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, kemudian penandatanganan berita acara pelantikan. Seluruh rangkaian acara menjadi simbol tanggung jawab besar yang harus diemban oleh PJ Sekretaris Daerah yang baru dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelantikan PJ Sekretaris Daerah ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam sambutannya, PLT Bupati Tulungagung menyampaikan, sesuai peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, Bupati wajib mengangkat penjabat Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penunjukan Tri Haryadi telah melalui proses koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur dan mendapatkan persetujuan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ahmad Baharudin mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan semangat pengabdian dalam melayani masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap dengan penunjukan ini roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan. Pelantikan PJ Sekda Kabupaten Tulungagung. Pak, alasan penggantian Pak? Alasannya karena PJ Sekda Tulungagung Sekda itu sudah kosong sejak Desember. Ini kita mengisi PJ Sekda. Kemarin tidak diperpanjang itu Pak, yang dari Desember sampai April ini ya, sampai Mei. Iya. Ada kosong berarti. Ini sudah habis baru kita isi lagi. Nanti kemarin Pak Sultan tidak sempat diperpanjang Pak? Ya, akhirnya langsung diisi, diganti Pak Tri. Alasan memilih Pak Tri apa? Alasannya saya sebagai PLT Bupati Tulungagung juga saya masih anyar grace dari Bupati, jadi saya juga belum pengalaman. Saya memilih sekda yang sudah berpengalaman memimpin pemerintahan. Pak, kedepannya ini akan jadi definitif atau gimana Pak? Definitif atau? Kita lihat dulu ya, ini nanti ya nasib juga yang menentukan, Gusti Allah senentone lah. Pak, PJ ini 3 bulan Pak? PJ berapa bulan ini? PJ kan berlaku 3 bulan ya. 3 bulan. Bapak gimana Pak? Sudah prosedur Sudah. Kemarin berizin ke Kemendagri Pak? Sudah, gubernur. Diusul kapan Pak? Hah? Pak, mulai kapan itu Pak? Diusulkannya Pak, jenengan Pak? Mulai menjelang tadi. Berapa hari Pak? Pengusulan. Iya, pengusulan. Nanti 30 April itu apa Pak? 30 April Pak? 30 April terus baru keluar kemarin ya. Kemarin baru hari ini kita laksanakan. Ini sampai kapan Pak PJ ini? Ya batasnya masih 3 bulan. Pak, ada tugas khusus Pak untuk PJ ini Pak? Tugasnya khusus mendampingi Bupati untuk melaksanakan tugasnya. Pak, sekarang kan masih banyak PLT Pak lainnya, S2, S3, gimana Pak? Nanti ada jadwalnya sendiri ya. Nggak harus hari ini kan. Di sisi lain, Tri Haryadi menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan melanjutkan program yang telah dirancang sebelumnya. Prioritas utamanya adalah memastikan kelancaran kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Momen ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas dan pemangku kepentingan. Yang jelas kita menghadapi di tahun 2026 ini tentu yang pertama melanjutkan apa yang sudah direncanakan tahun 2025, memastikan kegiatan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan berjalan dengan lancar, ya kan? Ya kita juga prihatin kejadian yang terjadi di Tulungagung, makanya mudah-mudahan kita semua bisa kembali fokus kepada kegiatan yang sudah direncanakan, dan tentu masyarakat akan menikmati hasil-hasil pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk kegiatan pelayanan masyarakat yang harus kita
lakukan sebaik mungkin. Ada tugas khusus Pak yang disampaikan oleh Pak PLT? Tugas khusus ya, tugasnya semua lah. Artinya kita bersama teman-teman OPD melaksanakan kegiatan bersama. Koordinasi harus kita perkuat, ya regulasi harus kita sesempurnakan karena di saat ini pun juga BPK juga ada di sini. Ini momen yang tepat untuk kita sharing dengan BPK. Pak, ini kan psikis ASN kan terguncang dengan kemarin Pak. Gimana cara jenengan memulihkan psikis ASN? Ya teman-teman sudah dewasa, saya yakin dia melihat ke depan ya, tidak melihat ke belakang. Artinya kami juga mensupport teman-teman agar secara moral mereka tetap terjaga ya, semangatnya terjaga, fokusnya terjaga, dan tentu saja sasaran yang ingin mereka capai nanti bisa dilaksanakan di tahun 2026. Pak Tri, ini yang menawarkan kejenengan untuk kembali ke PC, segera ini dari Pak PLT langsung gitu? Ya kalau kita birokrasi itu pada prinsipnya mengikuti perintah ya, kalau diperintah kita siap. Pak, tidak ada ini ya, persoalan pribadi dengan Pak Rote ya? Aman ya? Oh nggak ada, ini kan ya dinas ya, artinya kita menjalankan tugas-tugas dinas. Birokrasi harus profesional. Sangat baik. Hal pertama yang akan dilakukan Pak setelah pelantikan ini? Ya kita akan mencoba koordinasi ya, mencari benang merah bagaimana ke depan kita memperbaiki. Ya tadi disampaikan juga oleh Pak PLT Bupati ya, harus segera melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas bersama ya. Tidak hanya pemerintah juga melibatkan koordinator dengan lembaga legislatif ya, juga teman-teman yang bertugas secara vertikal atau yang kita kenal dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk OPD yang kosong-kosong Pak? Ya nunggulah, kalau OPD kosong nunggu ya, itu kebijakan pimpinan ya. Pak, tadi kan mudah-mudahan nggak lama. ada informasi serapan APBD masih minim Pak. Nah, ini Ya saya belum tahu ya, karena belum ngecek secara detail. Kalau toh masih minim tentu ini harus ada langkah khusus ya untuk percepatan agar penyerapan nanti progresnya baik. Pak, ini kembali ke posisi semula bagaimana perasaannya Pak? Setelah sempat pindahkan? Biasa aja lah. Yang penting support dan dukungan teman-teman untuk sama-sama membangun Kabupaten Tulungagung. Dengan pelantikan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat semakin baik, bersih, dan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia.